Namaku Lia. Aku memiliki keinginan yang aku wujudkan. Aku tahu mungkin mustahil untuk bisa mewujudkannya. Aku hanya bisa pasrah kepada Tuhan dengan keadaan yang seperti ini. Jika aku bisa berbicara langsung, aku akan melakukannya. Tetapi aku berbeda dengan siswa lainnya. Aku selalu dibully dan diperlakukan yang tidak baik. Aku tidak memiliki rumah untuk berteduh dari rasa lelah. Sampai suatu ketika, aku hanya ingin hidup damai dan lebih tenang. Kesehatan mental itu sangat penting untuk kehidupan kita ke depannya. Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh peristiwa yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Kesehatan mental atau mental health seringkali dianggap tabu oleh banyak orang. Namun, memperhatikan kesehatan mental itu sangatlah penting untuk kehidupan kita. Pada usia remaja 15-24 tahun, memiliki presentase depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm hingga bunuh diri. Kita pastinya hidup berdampingan dengan orang lain, maka dari itu perlu yang namanya bersosialisasi dan menciptakan hubungan harmonis antar sesama. Tetapi, apa jadinya jika hal tersebut tidak dipengaruhi oleh kita semua yang notabene adalah remaja? Mungkin karena mereka iri satu sama lain, memiliki rasa dendam yang mungkin sudah dipendamnya sejak lama. Kalau menurut saya itu faktor utama itu dari keluarga kan. Terus merasa jabatannya tuh kayak lebih tinggi daripada yang ditindas. Karena kekurangan kasih sayang untuk anak ini sendiri yang menyebabkan dia ini jadi ikut pergaulan bebas. Sehingga dia melakukan bullying pada anak tersebut. Jadi itu yang menyebabkan tindakan bullying ini terjadi. Orang awam pun juga menyadari terhadap kesehatan mental itu perlu diperhatikan dan menyalahkan tindakan bullying karena dapat menyebabkan seseorang merasa terintimidasi. Perkenalkan, nama saya Diawidi Anggitasari, SPDKon. Saya selaku guru bimbingan konseling di SMK National Media Center Kota Malang.
Kalau bullying terjadi di sekolah, di mana tempat saya mengajar, biasanya saya akan memanggil siswanya, kemudian mencari tahu. Jadi tidak hanya dari satu sisi si siswa itu sendiri, tapi juga sebenarnya apa sih penyebabnya. Misalkan ternyata kadang ada orang yang merasa dibully, padahal itu hanya pikiran dia saja, terlalu overthinking terhadap orang lain, akhirnya merasa bahwa dirinya dibully. Jadi sebelumnya otomatis saya akan mencari tahu sebanyak-banyaknya, menggali lebih dalam dari siswa yang menjadi korban maupun saksi-saksi yang ada di sekitarnya, atau mungkin biasanya kan di kelas sambil bercanda. Nah, itu bercandanya sejauh apa, kata-katanya seperti apa. Jadi tidak semua hal terus langsung dimasukkan dengan bullying itu tadi. Kalau melatar belakangi seseorang menjadi korban bully karena mungkin dia tidak percaya diri juga bisa. Kalau ada yang mengatakan bahwa korban bully itu terjadi karena dia itu lemah. Jadi akhirnya membuat orang lain yang mungkin dengan pengalaman yang masa lalu kurang menyenangkan, dia pernah dibully, kemudian dia punya mental yang kuat, akhirnya dia kembali membuli untuk memuaskan rasa penasarannya, bagaimana rasanya membuli orang lain karena dulu kan dia pernah dibully. Yang pertama harus dilakukan agar dia tidak dibully kembali, salah satunya dia harus bisa menyelesaikan mungkin kecemasannya dan lain sebagainya, menyelesaikan perasaannya bahwa dia diberhargakan dulu, menjadi orang utuh dulu, baru kemudian selanjutnya dia bisa mungkin melapor dan lain sebagainya. Karena biasanya korban bullying itu mentalnya sudah kena dalam artian anak itu sudah merasa bahwa saya kayaknya memang saya tidak seberharga itu ya, atau mungkin ternyata saya itu lemah ya dan lain sebagainya. Jadi dia harus melapor, kemudian setelah melapor dia harus bisa menyembuhkan lukanya. Karena kalau biasanya kemungkinan yang terjadi, kalaupun korban itu tidak menyembuhkan luka masa lalunya, kalau mentalnya kuat dia akan menjadi pembuli. Kalau mentalnya lemah, banyak kasus yang sering kita lihat, sampai mengakhiri hidup kemudian, ataupun mungkin seperti yang idol K-pop, karena memang banyak tekanan akhirnya dia bunuh diri. Bullying itu merusak kesehatan mental, dan apakah kita harus menjaga kesehatan mental kita? Iya, jelas bullying itu sangat merusak mental karena bisa membuat orang lain itu menjadi down, atau mungkin yang saya bilang tadi bahwa yang mentalnya kuat dia akan berusaha untuk membuli orang lain. Terus apakah kita harus memperhatikan kesehatan mental kita? Iya, kalau kita tidak berusaha untuk mewaraskan diri, istilahnya mungkin ya, membuat kita sendiri sehat, maka apa yang akan kita lakukan tidak akan maksimal. Yang jelas akan malah merugikan kita sendiri, dari mungkin materi, dari mungkin secara kenyamanan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya boleh saran, kesehatan mental itu sangat penting. Jadi kalaupun kalian pernah mengalami bullying, silahkan laporkan. Jangan takut untuk melaporkan bullying. Karena apa? Bullying yang terjadi terus-menerus dan kemudian mental kalian tidak kuat, yang banyak hal banyak hal yang mengerikan akan terjadi, termasuk pilihan terakhir adalah bunuh diri. Jadi mental kita harus sehat agar bisa memilah dan memilih mana seharusnya atau tindakan apa yang tepat yang harus kita lakukan ketika mengalami bullying itu tadi, ataupun mungkin ketika melihat orang lain dibully gitu. Jadi, kesimpulannya adalah mental seseorang itu sangatlah penting untuk diperhatikan dan jangan pernah anggap remeh hal tersebut.
Wes. Mundur. Wis, oke. Bisa ngomong nggak? Kok boleh naik?